kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 102 ayat 1 dan 2. Mazmur 102 ayat 1 dan 2 berkata, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Saudaraku, Mazmur ini tidak dijelaskan siapa yang menuliskannya. Namun Mazmur ini bercerita tentang seseorang yang ada di dalam kesengsaraan, yang ada dalam lemah lesu, dan sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan dari Mazmur ini, maka kita akan mendapati bahwa si penulis ini memang sungguh-sungguh ada di dalam kesengsaraan yang luar biasa. Sampai-sampai di ayat yang keempat ia berkata, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Ini mau menggambarkan bahwa situasi yang dialami oleh pemazmur begitu rupa, sampai-sampai hidupnya seolah-olah telah selesai. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Pemazmur juga menceritakan bahwa orang-orang yang melihat dirinya, yang melihat kesengsaraannya, bukannya menaruh iba, justru mengolok-olok dirinya sedemikian rupa sehingga dia mengalami stres dan tertekan yang begitu hebat. Dalam kondisi yang demikian, ia berpikir bahwa Tuhan sedang marah kepada dirinya, bahkan Tuhan sedang menumpahkan geramnya kepada dirinya. Namun demikian, pemazmur memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang mengasihi dirinya, Tuhan yang peduli dan akan membebaskan dirinya dari situasi yang ada. Bahkan orang-orang yang mengolok-olok dirinya akan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dalam hidup yang kita jalani, mungkin kita juga menghadapi situasi seperti yang dialami oleh pemazmur. Terlebih saat situasi COVID seperti ini, di mana kita bisa terancam oleh serangan virus sewaktu-waktu, belum lagi masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat membuat kita down dan bisa jadi stres dan tertekan. Namun demikian, kita diingatkan untuk tidak kehilangan iman, untuk tidak kehilangan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang dialami oleh salah satu jemaat yang kami gembalakan, yang beberapa waktu yang lampau terserang COVID-19, di mana kondisinya sangat memprihatinkan. Terlebih, ibu ini memiliki penyakit bawaan yaitu jantung, dan ada paru-paru yang bermasalah. Namun demikian, karena pengharapan kepada Tuhan, iman yang teguh, kami boleh melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Ibu ini mengalami kelepasan, kesembuhan, dan bahkan sampai hari ini hidupnya dibebaskan dari sakit penyakit. Mari kita dengarkan kesaksiannya. Shalom, shalom, selamat malam. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan saya. Bulan 10 itu saya menderita sakit. Ini adalah kali pertama mama saya sakit paling parah di sebelum-sebelumnya. Saya check up ke Medika, ternyata paru-paru saya ada virusnya. Itu saya bertahan di rumah sampai hari Sabtu. Hari Sabtu, puji Tuhan, Tuhan selalu ngasih kekuatan pada saya. Meskipun sakit
jantung atau apa, tapi saya percaya bahwa mama saya akan sembuh. Hari Jumat, Sabtu kondisi sudah lemah, sudah tidak mau makan mulai hari Senin. Hari Sabtu malam kondisi saya melemah, lalu sama anak saya dibawa ke rumah sakit. Saya sebagai anak sayang kepada orang tua, pengen orang tuanya cepat sembuh. Banyak pergumulan yang saya hadapi, banyak istilahnya pertengkaran, mengajak orang tua untuk berobat. Tapi dengan kondisi yang seperti saat ini, mama saya takut untuk pergi ke rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit, periksa selanjutnya saya sudah tidak bicara apa-apa, sudah seperti orang blank. Waktu Bapak Pendeta, Saudara Adida, saudara-saudara seiman saya datang ke rumah sakit, saya sudah cuma bilang iya toh. Tapi Tuhan luar biasa memberi kekuatan untuk saya. Dokter bilang apapun, saya cuma bilang iya. Saya percaya Tuhan pasti selalu menyertai saya. Saya di ruang isolasi berjuang di antara sakit saya. Ternyata saya kena sakit COVID, penyakit yang terlalu berat untuk kehidupan saya. Di situ saya sebagai kakak, dari situ saya diuji oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, mampukah anakku untuk melalui ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberi kesembuhan pada saya. Di waktu di ruang isolasi, saya hari ke-4, rasanya orang gak makan selama 12 hari, bagaimana perut kosong, disuntik terus. Sekali suntikan ada 5-7 sepet. Pagi-pagi sudah disuntik, malam diambil, selalu sama jarum itu terus menerus. Tapi Tuhan kasih kekuatan saya. Tuhan luar biasa. Di waktu saya merasa lapar, merasa lemah, gak bisa tidur, kepala saya pusing, saya selalu ingat. Padahal saya bisa menyanyi lagu-lagu rohani banyak, tapi ingat saya cuma bilurnya. Sungguh heran, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan perut saya lapar, saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, buat nelan tidak bisa, tapi Tuhan luar biasa menolong saya. Dari situ perjuangan masih belum berhenti, saya harus melaluinya. Saya harus mondar-mandir ke rumah sakit. Di dalam posisi kejadian itu adik saya hamil. Pikiran saya belum mikir mama saya, belum mikir adik saya yang mau bersalin di hari berikutnya. Saya sebagai kakak bingung sekali, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi hanya satu yang saya ingat dari perkataan Ibu Antoneta kepada saya, yaitu andalkan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kamu, Dik. Begitu saya bilang, Tuhan saya tidak bisa makan, saya kepingin makan, saya nggak bisa tidur. Nggak sampai lama, 3 menit sampai 5 menit, langsung perut saya rasanya adem, dingin sekali, enak, saya bisa tidur. Setiap kali obat yang masuk di tubuh saya, rasanya saya lemas, perut kosong. Tapi saya cuma bilang, darah Yesus mengalir ke tubuh saya. Darah Yesus, saya cuma panggil setiap kesakitan, setiap sesak nafas, tidak bisa nelan, tidak bisa apa-apa, cuma saya panggil, Tuhan tolong saya. Darah Yesus mengalir ke tubuh saya. Saya percaya Tuhan selalu menolong saya, karena saya cuma mengandalkan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya percaya bahwa saya pasti sembuh. Dari situ saya diisolasi, dan mama saya pun tidak tahu kalau posisi saya pun juga terpapar COVID. Saya berdoa di rumah, memuji Tuhan. Apa yang harus saya lakukan?
tetap seperti biasa. Sampai pada hari yang ke-14 orang tua saya pulang. Akhirnya saya berkata, "Mama, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh dahsyat dalam hidup kita." Sampai detik hari ini, puji Tuhan, mama saya sembuh, adik-adik saya sehat, saya sehat, kedua keponakan saya pun sehat semuanya karena berkat pertolongan Tuhan. Saya semangat karena berkat pertolongan Tuhan dan doa-doa Bapak Ibu semua. Bu Dina sudah sembuh, sudah cek darah semuanya sudah bagus semua, sudah sakitnya sudah hilang. Puji Tuhan, saya panggil nama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, hamba Tuhan yang ada di gereja, evangelis, kepada jemaat di GI Alawang, saudara-saudara saya terdekat. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada saya, kepada keluarga saya. Ini berkat pertolongan Tuhan dan doa Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Gembala yang selalu memperhatikan keluarga saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Di waktu saya tidak di rumah, saya hampir 1 bulan tidak ketemu anak-anak. Anak saya Novi diisolasi, semua ibu-ibu, bapak-bapak selalu memperhatikan anak saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas semua bantuan yang untuk anak-anak kami selama diisolasi tercukupi semua. Saya percaya Tuhan akan memberikan berkat kepada keluarga yang telah membantu kepada kami semua. Tetap pesan kepada saya yaitu tetap selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker. Ini adalah pembelajaran buat hidup kita bahwa memang benar COVID itu ada. Kita harus menjaga kesehatan kita, jangan membuat tubuh kita menjadi sakit kembali. Muliakan Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Andalkan Tuhan bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kita renungkan di atas, saudaraku, mari jadikanlah hidup kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita miliki semangat hidup yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Selama kita ada di tengah dunia, memang kita akan menghadapi masalah demi masalah. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya itu. Tetaplah berpengharapan, tetaplah semangat, dan yakinlah kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, bahkan dimampukan untuk melewati setiap tantangan yang ada. Dan hari ini kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk karya-karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
seperti sungai